Halo, salam jumpa lagi di YouTube kita, Solusi Cerdas Matematika Rahman. Berikut ini lanjutan dari materi kemarin yang merupakan materi perbandingan sudut dan pada kuadran ya, dan perbandingan trigonometri. Berikut ini bagaimana penerapannya mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Ini materi khusus untuk kelas 10 ya. Nah, baik, seperti biasa, sebelum belajar silakan berdoa masing-masing. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami ya pada kesempatan ini dan berguna untuk jenjang pendidikan berikutnya untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Saya peringatkan sekali lagi, sebelum anak-anak mengerjakan soal pada video ini harus menonton video pemahaman materinya dulu, penjelasannya dulu ya. Jangan hanya nyalin dari teman, karena nanti Anda sendiri yang rugi. Karena semua terdeteksi ya, bahwa Anda nonton dengan tidak itu kita tahu ya. Kembali kita lihat sumbu kartesius, ada sumbu X, kemudian sumbu Y ya. Kemudian kita ambil dua titik P X, Y di sembarang, kemudian titik Q 1,0 pada sumbu X ya. Nah, kemudian kita tarik dari titik O 0,0 ke P, OP. OP ini kalau kita buat lingkaran nanti merupakan jari-jari ya. Coba kalau kita buat, atau kita taruh dulu sudut theta di sana, kemudian kita proyeksikan, itu adalah komponen Y, kemudian ada komponen X ya. Nah, kalau kita buat lingkaran melalui titik 1,0 dan melalui titik P, maka apa yang bisa disimpulkan? Jadi lingkarannya berpusat di 0,0 dengan jari-jari R ya. Dan titik P, X, Y itu adalah titik yang terletak pada lingkaran. Kita fokuskan pada segitiga di dalam lingkaran ya, untuk mencari cos theta dan sin theta. Kita tahu dari pembelajaran sebelumnya ya. Nah, ini kesimpulan tadi, P X, Y dan Q 1,0 terletak pada lingkaran ya. Nah, dan sedangkan P X, Y, Q 1,0 itu merupakan koordinat kartesius yang selama ini kita ketahui mungkin di SMP belajar ya. Nah, sekarang coba kita ulang pelajaran terdahulu, cos theta. Kalau kita cari cos theta, berarti cos itu samping per miring, samping theta itu X, sisi miringnya adalah R. Jadi cos theta sama dengan X per R. Kalau ini kita rubah posisinya, kita aljabarkan jadi X sama dengan ya R cos theta, jadi pengali ya, penyebut jadi pengali. Kemudian kalau kita cari juga sin theta. Sin theta adalah sisi depan per sisi miring. Depan theta Y, sisi miringnya R. Jadi Y sama dengan R sin theta. Nah, begitu. Nah, kalau ini sudah kita dapat, tadi koordinat kartesiusnya dan bagaimana mengubah menjadi koordinat kutub. Kalau kartesius itu Vx, Y, kalau koordinat kutub adalah aksen R, alfa. R ini pada gambar adalah jari-jari ya. Theta di situ adalah sudut pembentuk OP. Nah, bagaimana kita mengkonversinya dari X, Y menjadi R, theta? Bagaimana menentukan nilai R dan bagaimana menentukan nilai theta ya. Oke, kita lanjut. Atau
bisa kita nyatakan Px, Y koordinat kutubnya adalah ya R cos theta dan R sin theta. Nah, begitu. Jadi nggak capek-capek lagi mencari nilai besarannya. Ya. Oke, kita lanjut. Sedangkan R kuadrat itu sama dengan komponen X kuadrat ditambah komponen Y kuadrat. Ya. Theta itu adalah arcus tangen Y per X. Jadi nilai tangen ya. Kalau kita dapat Y per X itu 1, arcus tangen 1 berarti tetanya 45 derajat ya. Kalau arcus tangennya itu dapatnya akar 3, berarti nilai tetanya adalah 60 derajat. Kalau arcus tangennya nanti dapat sepertiga akar 3, berarti tetanya adalah 30 derajat. Kenapa? Karena tangen 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Sedangkan tangen 60 adalah akar 3. Ya, anak-anak. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini contoh bagaimana soalnya. Tentukan koordinat kartesius suatu titik P min 3 akar 3,3 dan tentukan koordinat kutub dari titik tersebut. Jadi koordinat kartesiusnya P min 3 akar 3,3, kita diminta bagaimana mengkonversinya menjadi koordinat kutub ya. Ayo perhatikan. Nah, ini cara jawabnya. Kalau tadi P min akar 3,3, X berarti min 3 akar 3 dan Y sama dengan 3. Maka ya, kita cari R-nya dulu. R kuadrat sama dengan tadi E kuadrat plus Y kuadrat. Kita kuadratkan. R kuadrat sama dengan min 3 akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Didapatlah R kuadrat sama dengan 36. Kalau R kuadratnya 36 berarti R-nya adalah akar 36. Berarti R sama dengan 6. Ya. Nah, berikutnya kita menentukan cos theta dulu. Ya. Cos theta-nya adalah min 3 akar 3. Tadi cos tadi kan X per Y per 6. Berarti min setengah akar 3. Ya. Sin theta-nya 3 per 6 adalah setengah. Nah, berarti kalau nilai cosnya negatif dan nilai sinnya positif, berada di kuadran kedua. Kuadran kedua itu sudutnya antara 90 dan 180. Nah, ini kita pelajari pada video sebelumnya kan, pelajaran sebelumnya ya. Nilai sin positif setengah dan nilai cos negatif setengah akar 3. Berarti di kuadran kedua. Berapa sudutnya? Yaitu theta sama dengan 150 derajat. Boleh dicek ya. Nah, dengan cara cari sin theta, sin 150 berapa nilainya, cos 150 berapa nilainya. Atau bisa lihat tabel. Ya. Jadi cos bernilai negatif, sin theta bernilai positif. Ya. Dari yang kita cari. Jadi P min 3 akar 3,3 itu menjadi ya, tanda panah itu 6 P aksen 6 itu R, theta, theta itu adalah alfa. Jadi P min 3 akar 3,3 koordinat kartesiusnya adalah P aksen 6,150 derajat. Ya, anak-anak. Contoh berikutnya, contoh kedua. Bagaimana kebalikannya? Tentukan koordinat kartesius suatu titik P 6,45 derajat. Kita tahu P ini adalah koordinat kutub. 6,45 derajat. Tadi sudah tahu bahwa 6 itu adalah apa? 6 itu adalah R, kemudian 45 derajat itu adalah theta, ya. Nah, itu. Maka untuk mencari komponen Y berarti
6 cos theta, R cos theta. Ya. Jadi 6 kali cos 45 itu setengah akar 2. 6 kali setengah akar 2 sama dengan 3 akar 2. X-nya Y sama dengan apa? R sin theta. Ya. 6 kali sin 45. Berarti dia X sama dengan 6 kali setengah akar 2. Berarti X sama dengan 3 akar 2. Kebetulan nilai X-nya sama. Maka dapat kita simpulkan P 6,4 derajat itu menjadi koordinat kartesius, ya, P aksen 3 akar 2, 3 akar 2. Oke. Nah, berikut ini adalah soal-soal, ya anak-anak. Ini soal-soalnya. Nomor 1, diberikan koordinat kutub di bawah ini, tentukan koordinat kartesiusnya. A 2,135 derajat, B 3,27 derajat, C 2,330 derajat. Menentukan koordinat kutub menjadi kartesius, ya. Sama seperti contoh pada slide sebelumnya. Nah, itu yang D juga 5,750 derajat. Pak, 750 derajat. Nah, kembali lagi ke materi kuadran. 750 derajat itu sama dengan berapa derajat, ya? Silakan dikonversi. Kemudian B, diberikan koordinat kartesius di bawah ini. Cari koordinat kutubnya. Kembalikan dari nomor 1. A 3 akar 3,3, B min 2 akar 3, C min 5,5, dan D akar 3, min 1. Ya. Nah, anak-anak, silakan kalau belum ngerti diulang lagi nontonnya. Saya peringatkan jangan sampai tidak nonton penjelasan ini. Kalau anak-anak cuma menyalin tugas dari kawan, tidak ada gunanya, ya. Maka hal ini akan mubazir. Silakan ditonton. Sekali lagi, kita bisa mendeteksi siapa yang nonton, siapa yang tidak. Karena jumlah penonton itu jelas. Berapa jumlah kelas kalian, ya, dan kelas paralelnya itu bisa dijumlahkan. Kalau kurang dari itu berarti banyak yang tidak nonton. Oke? Mudah-mudahan dimengerti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.